Indonesia tidak lockdown, tapi Jokowi bersiap jika harus lockdown. Paham bedanya, Pret? Ditulis oleh Nina Nur di siword.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, di dalam pikiran Presiden Jokowi itu ada 265 juta penduduk dan 1.905 juta kilometer persegi wilayah. Bukan hanya 10 juta jiwa penduduk Jakarta dan 662 kilometer persegi luas wilayah Jakarta, Presiden Jokowi juga tidak memikirkan soal Pilpres 2024, apalagi mau cari perhatian agar diliput media. Jadi kalau ada politisi Demokrat yang menyebut Jokowi anggap sepele wabah corona, itu salah besar dan sebuah tudingan yang keji. Pun ketika ada gubernur yang memanfaatkan kondisi bencana wabah corona buat mencari nama, mencari panggung, seakan lebih pintar dari presiden demi ambisi pribadinya, itu mah jauh levelnya di bawah Jokowi. Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan lockdown dalam mengatasi wabah virus corona ini, walaupun desakan mengepung beliau dari berbagai sudut, dari dalam maupun dari luar negeri, dari lawan politik hingga dari kawan politik, sampai ada tagar pro lockdown. Seakan itu merupakan suara rakyat, para kampret pun menari di atas ketidakmauan Jokowi melakukan lockdown. Seakan itu amunisi yang bisa memojokkan dan bikin Jokowi nyungsep. Tapi gantian mereka yang nyungsep sih ketika Presiden Jokowi mengungkapkan soal alat tes dan obat yang sedang disiapkan. Lalu ada bertonton alat kesehatan yang sedang diambil dari Cina, plus Wisma Atlet yang sudah 100% siap jadi rumah sakit corona per hari ini, Senin 23 Maret. Udah deh, pada mingkem itu kampret. Presiden Jokowi tidak pernah menganggap sepele wabah corona ini, makanya dipikirin sampai 265 juta kali sebelum mengambil kebijakan. Itu bukan hal yang receh, apalagi jika dibandingkan dengan hanya menulis cuitan di Twitter demi dikomentari dan di-share umat Twitter. Jadi presiden ya kayak Pak Jokowi memikirkan segala aspek kehidupan rakyatnya, seluruh 265 juta rakyat. Pengambilan keputusan itu memerlukan pemikiran yang seksama, bukan sekedar cari nama buat 2024. Kadang pilihan yang ada adalah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang sama-sama buruk. Namun yang diambil adalah yang manfaatnya lebih besar daripada keburukannya, walaupun ada sisi negatifnya juga. Belum ada lockdown, baru ada kebijakan social distancing dan kerja atau tinggal di rumah saja. Dampak negatif sudah dirasakan oleh saudara-saudara sebangsa kita yang bekerja di sektor informal maupun transportasi online. Para driver ojol sudah melaporkan penghasilan mereka drop hingga 50%. Yang jualan gorengan juga mengurangi dagangan hingga 50%. Itu pun susah lakunya. Apalagi kalau sampai lockdown, ini salah satu dari 265 juta hal yang sedang dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Sampai sini paham gak, Pret? Gak paham juga kayaknya. Oke, lanjut. Satu hal yang membedakan Jokowi dengan gubernur rasa presiden adalah kemampuan beliau mengantisipasi problem. Bedakan dengan pengambilan keputusan demi pencitraan yang gak mikirin akibatnya, sehingga akhirnya akibatnya malah membahayakan warganya, lalu ngeles dengan menyebut efek kejut. Memang Presiden Jokowi tidak akan melockdown Indonesia, namun beliau tetap mengantisipasi jika suatu saat ada kondisi yang mengharuskan langkah lockdown terpaksa diambil. Sekali lagi, hanya sebagai antisipasi agar negara kita siap dengan segala kemungkinan. Oh iya, Presiden Jokowi sedang mempersiapkan segalanya. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sedang mempersiapkan berbagai skenario jika Indonesia terpaksa memilih untuk lockdown. Kesiapan pasti akan disiapkan, jadi untuk memutuskan suatu daerah apakah akan dilakukan suatu isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supportingnya, bahkan sampai masalah di desa, kata Sri Mulyani. Kalau memang ada isolated, bagaimana kita bisa menyampaikan kebutuhan mereka supaya mereka dapat tetap bisa mendapatkan kebutuhan mereka? Ini yang menjadi pusat perhatian dari gugus tugas, tapi juga bersama pemerintah daerah, tuturnya.
Selain itu, atas instruksi Presiden Jokowi, Sri Mulyani juga menyiapkan skenario terburuk ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat drastis bahkan mencapai 0%. Kalau masalahnya bisa lebih berat, COVID-19 bisa lebih dari 3-6 bulan, lockdown, internasional drop, perdagangan drop, penerbangan drop 75%, skenario pertumbuhan ekonomi bisa turun lebih dalam, pertumbuhan ekonomi bisa 2,5 hingga 0%, tutur Sri Mulyani. Oleh karena itu, yang kita lakukan melakukan persiapan berdasarkan kemungkinan terjadi. Pak Presiden meminta skenario itu untuk disiapkan, kita nggak mengharapkan itu terjadi. Makanya, langkah-langkah safety net dan sektor usaha supaya tetap berjalan harus dilakukan. Ini fokus yang kita lakukan bersama Pak Menko Perekonomian dan OJK, tegas Sri Mulyani. Artinya, Presiden Jokowi dan jajarannya sudah bersiap untuk mengambil kebijakan beberapa bulan ke depan, bahkan untuk kondisi yang paling buruk sekalipun. Prepare for the worst ini tidak untuk menakut-nakuti, justru untuk menguatkan rakyat, memberikan jaminan bahwa pemerintah mempersiapkan segalanya namun tidak secara ceroboh atau gegabah. Segala langkah diambil dengan hati-hati, walaupun dihujani kritik, kecaman, hinaan, dibilang gagap lah, diedit fotonya menyerupai binatang lah, bahkan diserukan agar cepat mati, Jokowi tetap bekerja keras demi rakyat. Gitu loh, Pret. Sekian dulu dari Kura-Kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwur.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.